Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi bersama saya di Pradipta Official. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya ikut dengan Mas Ganang Setioko saat eksplorasi. Saat saya dan Mas Ganang masuk ke dimensi lain atau alam gaib gitu. Itu sebuah pengalaman yang luar biasa bagi saya, menurut saya. Karena baru pertama kali saya ikut eksplorasi bersama Mas Ganang. Waktu itu kan teman-teman dari tim GASE kan pada dibawa sama Dria Wilaga itu masuk ke dimensi lain lewat api kayak gitu teman-teman. Nah saya waktu itu dikabarin Mas Ganang, "Wan, kamu dibawa Dria Wilaga." Dria Wilaga itu siapa, Mas Ganang? Pokoknya ceritanya panjang lah. Besok kita berangkat kemana Mas? Kayak gitu. Terus saya malam itu langsung ke rumah Mas Ganang dan diceritain sama Mas Ganang. Ternyata ya seperti itulah yang seperti panjangan tahu gitu. Saya shock dan saya bingung mau ngapain, dan saya ikut Mas Ganang mencari teman-temannya gitu. Terutama saya itu mencari Mas Probo, karena Mas Probo di rumah itu orang rumah nggak ada yang tahu gitu. Saya alasan aja, mungkin Mas Probo belum pulang, istirahat di rumah Mas Ganang atau gimana kayak gitu kan. Intinya aduh bingung ini cerita dari mana ini loh. Pertama saya berangkat, terus ya di sana banyak makhluk lah, cuma nggak saya rekam gitu kan, karena makhluk itu nggak ada hubungannya gitu kan teman-teman. Juga tempatnya itu nanjak banget lah, ya hutan lebat lah intinya ya teman-teman. Pokoknya ngeri lah pengalaman saya. Kalau hutan-hutan sini kan paling ya wajar lah, ini mah hutannya Masya Allah, medannya itu loh, naik turun. Saya capek banget teman-teman di situ. Hampir mau menyerah saya. Tapi demi Mas Probo saya kuat. Ya alhamdulillah kuat. Dan itu pun kita saya itu dimasukin sama yang macan itu. Katanya kita suruh mancing dari pihak Dria Wilaga supaya kita dibawa dari pihak Dria Wilaga ke alamnya gitu, biar ketemu sama teman-teman Mas Ganang timnya. Nah waktu itu saya pancing bla sampai ngata-ngatain itu patungnya, itu patung Ganda Jula ya kalau nggak salah, patung Ganda Jula. Saya ecek lah intinya seperti itu. Terus pengalaman tergila ini nih, yang baru saya alami, hujan api teman-teman. Hujan api parah kan, hujan api, dan bingung saya ini. Intinya tuh api dari arah sini arah sana, dari atas pokoknya itu ngeri lah. Dan luar biasanya tim pas perang itu juga pada kuat ya, bukan kuat sih, kayak perlindungannya juga kuat, doanya juga selalu lancar kayak gitu. Makanya tim GASE kuat. Dan ya pokoknya susah di itulah, paham pasti teman-teman begitu teman-teman. Dan saat saya masuk ke alam gaib, ke dimensi lain, itu saya kayak dibawa masuk lewat api teman-teman. Rasanya tuh panas banget, badan tuh panas banget, di sini panas banget. Nah tiba-tiba tuh suasananya tuh jadi kayak pagi. Saya bingung banget, loh kok ini jadi pagi? Saya deg-degan, lidik, terus istighfar terus di situ teman-teman. Susah untuk diungkapin lah pokoknya pengalaman itu. Nah, saat saya udah masuk dimensi lain dan
pemandangannya indah juga di sana, indah banget lah pokoknya, ada air terjunnya juga, tebing-tebingnya masih lah pokoknya cantik banget di sana tempat. Alhamdulillahnya ketemu teman-teman di sana, tapi di sana ada pada kayak orang linglung gitu juga, bahasanya juga kayak gitu, hau. Saya bingung sama Mas Kano, Mas ini gimana Mas, Mas Probo ditarik-tarik malah gambar-gambar apa di batu gitu, terus Mas Yuwan di atas, Mas Diki mainan apa itu kayak kayu-kayu, Mbah Dangik lempar-lempar kelapa, malah mandi di sana. Aduh, saya bingung. Dan alhamdulillahnya Eyang Syarif muncul dan komunikasi sama Mas Kanang, dan saya dan Mas Kanang sama teman-teman dibawa, ya bukan dibawa sih, kayak kembali lagi di alam manusianya lewat kantong macan Eyang Syarif gitu. Lewat kantong macan itu pun kayak apa sih, pas itu ada api hidup langsung, saya kayak dibawa lagi masuk, pandangannya tuh kayak muter gelap gimana kayak gitulah teman-teman, juga panas gimana kayak gitu. Terus lah waktu itu saya masuk, tiba-tiba gelap lagi teman-teman. Di situ saya bingung kan, tadi kayak cuacanya kayak pagi, sekarang gelap lagi, padahal jam 1 apa jam 2 itu saya lupa. Di situ aduh saya bingung, dan bingungnya itu senternya itu saya sampai lupa, padahal senter itu di tripod, terus saya bingung, ngeblank, bingung lah pokoknya lah. Kalau orang yang gimana sih baru ikut terus ikut explore ya Mas Ganang masuk kayak gitu, nah mungkin udah stres, saya pun juga pulang sampai rumah kayak gini, mikir terus kok bisa gitu kayak gitu teman-teman. Intinya pengalaman gimana ya jelasinnya ya, teman-teman tahu sendiri lah pasti kalau jadi saya gimana. Lah epic momennya teman-teman, epic momennya itu kan Mas Probo, Mas Yuwan, Mas Diki kan di depan Mas Ganang sama saya. Lah Mbah Dangik entah kemana ya, saya cari, saya panik di hutan ya, tengah hutan Mbah Dangik gak ada, saya cari. Epic momennya saya kasih cuplikan ya teman-teman ya di sini teman-teman. Saya cari dulu. Astagfirullah. Ini Mbah Dangik. Astagfirullah. Mbah Dangik digomong semut Mas. Aduh. Mbah. Ini bukan semut, astagfirullah, ini rambut Mas. Rambut Mas. Astagfirullah. Itu Mbah Dangik di sana Mas. Nah, ini posisinya kita di mana? Kok bawa handphone enggak? Bawa. Aduh. Itu cuplikannya teman-teman. Tuh kan Mbah Dangik itu yang saya lihat itu, saya panik dan saya istighfar terus. Yang saya lihat itu semut teman-teman, semut banyak gerumut Mbah Dangik itu di bagian sini, di bagian perut. Ternyata setelah saya analisis dan saya sadar teman-teman, saya seperti ini tangannya dan sedikit memegang teman-teman, memegang semut itu. Ternyata astagfirullahnya itu bukan semut teman-teman. Itu epic momennya di situ teman-teman. Ya intinya semua itu momen-momen yang belum saya alami, dan yang lebih banyak itu yang terakhir itu loh, yang semut itu loh, semut hitam itu. Aduh, saya saking paniknya sampai bingung jam berapa itu saya lihat, dan saya telepon nggak ada sinyal. Akhirnya video saya matikan dan saya cari bantuan. Saya turun ke bawah, ke atas lagi, bingung loh jalannya loh. Aduh, naik lagi Mas Ganang, saya nggak tahu jalannya. Mas Ganang bilang, udah ke bawah aja. Bingung kan, bingung banget. Naik lagi ke atas, Mas saya bingung. Kamu gimana? Takutnya kan ada hewan buas gitu teman-teman. Ya saya juga pemain ya suka hewan-hewan ya kan. Takutnya kan ada, namanya di hutan,
takutnya ada apa, macan. Tapi kan ya nggak tahu ada macan atau apa sih, tapi kan di sana banyak ularnya banyak di sana teman-teman, ular sejenis ular viper di sana. Lebih tepatnya ular gibuk, viper tanah itu loh yang suka ngikat di pohon-pohon jati, itu banyak banget di sana. Kalau nggak pakai sepatu ya fatal banget sih teman-teman, seperti itu. Saya udah turun, terus saya bingung, mas ayo mas lah, kita gimana? Akhirnya saya nekat turun, naiknya pun saya bingung lagi teman-teman. Akhirnya sama-sama bareng nyadarin, Mas Yohan semua tim itu disadarin dulu, terus habis itu kita pulang. Walaupun mereka masih lemes, masih kayak linglung lah kayak gitu teman. Akhirnya turun sedikit, terus mereka kayak nggak itu, Mas Ganang turun dan mencari pertolongan sama mereka, dan alhamdulillah mereka selamat sampai rumah, dibawa pulang kayak gitu teman-teman ceritanya. Saya bingung mau berkata apa lagi tentang pengalaman ini teman-teman. Intinya luar biasa lah perjuangan tim Kase, menumpas kejahatan dan ya kayak gitulah teman-teman, paham lah teman-teman. Saya yang nggak bisa apa-apa ya, saya pernah diajarin Mas Probo tentang keilmuan dan lain-lain kayak gitu ya, bisa sedikit-sedikit teman-teman. Cuma kalau kayak Mas Ganang, Mas Probo dan lain-lain, saya mungkin ya nggak tahu lah gimana. Intinya mau banget lah bagi teman-teman yang datang ke rumah Mas Ganang, mau ikut eksplor dan lain-lain lah sebagainya. Lebih baik jangan, lebih baik tidur di rumah, ngopi, nonton. Kalau ikut bahaya banget teman-teman, soalnya harus pakai sepatu ya, perlengkapan harus lengkap, safety lah intinya ya. Juga nanti kalau ada serangan-serangan gaib, nanti mau gimana kan, belum ada bekal ya, bekal dalam artian kayak pegangan ilmu atau apa ya gitu kan. Mau gimana, mau ngerepotin teman-teman yang lain sih kayak gitu kan kasihan kayak gitu teman-teman. Kalau ngerasain eksplor pokoknya nggak bisa tidur lah intinya lah. Kalau pulang rumah nggak bisa tidur, walaupun badan capek nggak bisa tidur teman-teman. Kayak gitu teman-teman. Mungkin cerita saya malam ini, karena ini mau azan, saya mau tutup. Pengalaman saya ikut dengan Mas Ganang kayak gitu, dan masuk ke alam gaib ya, seperti itu teman-teman. Intinya luar biasa. Bila ada tutur kata dari saya ini teman-teman yang kurang berkenan atau kata-katanya berlipet-lipet kurang jelas, karena saya kalau di depan kamera ini rada kaku bibirnya kayak gitu teman-teman, mohon dimaklumi saja ya. Saya Tarno Gwing alias Ridwan Pradipta pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di cerita berikutnya lah, atau saya mau explore dengan Bang Marcel dan lain-lain. Oh ya, kemarin ada yang request masak bekicot ya, insya Allah lah. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.